Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cafe Mat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal stis yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang luas, kali ini kita akan membahas tentang volume ya benda putar. Nah, di sini udah ada rumus-rumus yang perlu adik-adik hafalin ya. Paling tidak ya cobalah mengerjakan soal-soalnya supaya ingat dengan sendirinya. Yang pertama di sini yaitu tentang volumenya atau kurvanya ada satu dan mengelilingi sumbu X ya. Nah, jadi rumusnya ini dia. Nah, oke, jadi misal seperti ini nih. Misal kita ada kurva Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau dihitung atau mau dicari volumenya, berarti kalau nyusun rumusnya V, integral batas atasnya BA. Nah, ini berarti X pangkat 3 dipangkati 2 dx ya. Oke ya, ini cara menyusun persamaan volumenya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kalau misalkan dia mengelilingi sumbu Y, ya, kurvanya juga 1. Nah, oh ya, tadi lupa nih. Kalau dia mengelilingi sumbu X, maka batas atasnya itu atau bawahnya itu dilihat pada sumbu X ya. Dilihat pada sumbu X. Nah, seperti ini nih ya. Dilihat pada sumbu X. Nah, oke, kita lanjut yang kedua, yang B. Nah, kalau dia mengelilingi sumbu Y, ya misal nih Y sama dengan X pangkat 3, maka wajib persamaan ini diubah dulu menjadi apa? X sama dengan akar Y. Nah, baru disusun nih rumus volumenya. Volume V batas atas bawahnya BA itu dilihat dari sumbu Y ya, dilihat dari sumbu Y. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Ini kan persamaannya X pangkat 2 ya. Berarti nih akar Y pangkat 2 DY gitu ya. Nah, jadi ini batas atas bawahnya dilihat dari sumbu Y, kemudian persamaan Y-nya diubah menjadi X gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang C. Nah, untuk yang C itu kalau kurvanya ada dua ya, kurva pertama, kurva kedua. Nah, di sini Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan Y1? Y1 itu di atas, Y2 itu bawah gitu ya, dalam grafiknya. Jadi kalau ini ada kurva seperti ini Y1 nih, ini Y2 ya. Jadi Y1 tuh wajib yang di atas. Nah, jadi dia kalau untuk batas atas batas bawahnya itu kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka batas atas batas bawahnya dilihat pada sumbu sumbu X gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara menyusunnya, hampir sama ya dengan A dan B. Kemudian yang D ya. Nah, kalau dia mengelilingi sumbu Y dua kurva. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan di sini ada kurva 1, kurva 2 seperti ini. Nah, ini kurva satunya itu yang paling atas ya, dilihat dari sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y-nya. Kurva paling atas kan yang ini ya, yang ini. Yang ini ya, kurva paling atas. Nah, berarti ini sebagai Y1, yang ini Y2 ya. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita masukkan ke persamaan ini di mana dia wajib diubah dulu. Jadi kalau misalnya persamaannya Y sama dengan X pangkat 3 ya diubah dulu ya menjadi X sama dengan akar Y pangkat 3 ya. Nah, sama tadi seperti ini ya. Ini kelupaan nih pangkat 3-nya ya, pangkat 3. Jadi wajib diubah dulu baru nanti dimasukkan ke persamaannya. V ya, akar batas atas bawahnya ya, BA. Nah, kalau ini yang pertama, berarti ini akar Y pangkat 3 dipangkati 2 dulu, baru nanti dikurang dengan yang satunya lagi gitu ya. Nah, inilah cara menyusun persamaan untuk menghitung volume dari benda putar yang mau dicari. Nah, karena ada requestan dari adik-adik mengenai bagaimana cara menggambar kurva, jadi setelah ini kita coba ya, pada video ini kita lanjutkan bagaimana tips and trick menggambar kurva dari volume yang mau dihitung luasnya. Oke ya, kita lanjut lagi ke tips and trick menggambar kurva. Oke, sekarang kita masuk ke tips and trick ya untuk bagaimana menggambar kurva dari suatu volume yang mau dihitung luasnya. Nah, jadi gini, pertama ada kenalan dulu kita di sini ya. Kemudian ada tipot, kemudian ada tiban, kemudian ada sketsa. Nah, jadi langkah pertama tuh wajib kenalan. Apapun ceritanya wajib kenalan. Nah, kenalan di sini, masuk kenalan tuh adalah pertama harus tahu jenis-jenis kurva. Yang paling sering muncul di dalam soal stis itu kurvanya pertama yaitu linier. Ya, linier. Apa sih kurva linier?
kurva linier itu bentuknya garis lurus, ya, garis lurus seperti ini kurva linier. Bentuk umumnya apa? AX tambah BY sama dengan C. Ada juga yang menuliskan Y sama dengan AX plus C. Ada juga yang menuliskan seperti ini. AX plus BY, ya, kurang atau tambah C sama dengan 0. Nah, contohnya misal kayak gini. Misal 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini disebut sebagai fungsi linier. Dan kalau digambar, nanti bentuknya berupa garis lurus. Nah, oke. Kemudian, fungsi yang tidak kalah sering dibahas di dalam solstis yaitu fungsi kuadrat yang berikutnya. Kuadrat, ya. Nah, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Itu dia bentuk umumnya. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Kurvanya itu berbentuk, ya, huruf U. Nah, berbentuk huruf U seperti ini. Nah, kalau huruf U-nya ke atas seperti ini, ke atas, ya, nanti ada yang ke bawah juga, ya. Ini bawah. Nah, ini kalau dia ke atas, ini A-nya positif. Nah, ini kalau ke bawah, A-nya negatif. Nah, jadi misal gini, Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Nah, ini pasti kurvanya nanti bakalan ke atas, ya. Ke atas. Kenapa? Karena nilai A-nya itu positif 3. Nah, kalau misalkan Y sama dengan min 3X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Nah, ini kan A-nya minus 3. Berarti kurvanya nanti ke bawah, ya. Nah, jadi kita kenalin dulu nih fungsi-fungsi atau kurva-kurva yang paling sering muncul di soal-soal STIS, gitu ya. Nah, oke. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu tipot. Apa sih itu tipot? Nah, tipot itu singkatan dari titik potong, ya. Titik potong. Nah, titik potong tuh dibagi menjadi dua. Biasanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, yang paling penting di sini adalah ya sumbu X dulu lah yang paling penting. Sumbu Y sebenarnya penting juga, tapi kita coba kenalin dulu sumbu X, ya. Oke, nah gimana sih caranya? Oke, kita coba ya bahas cara tipot. Nah, untuk tipot itu yang kita bahas di sini dulu adalah sumbu X, ya. Sumbu X. Nah, tipot sumbu X, maka nilai Y-nya wajib sama dengan 0. Nah, maksudnya apa nih wajib sama dengan 0? Nah, gini ya. Kita punya misalkan titik koordinat nih 3,0. Nah, 3,0 kan terhadap posisinya ada di sumbu X, ya. Ada di sumbu X di situ kan. Nah, 3,0 berarti nilai X-nya itu apa? 3, nilai Y-nya 0. Nah, ini yang disebut sebagai tadi nilai Y-nya wajib 0. Nah, kemudian tipot sumbu Y, ya, sumbu Y. Tipot sumbu Y, maka nilai X-nya itu yang wajib 0, ya, kebalikannya. Itu dulu nih yang paling penting. Nah, kemudian yang ketiga, tiban itu adalah titik bantu, ya. Titik bantu. Nah, untuk titik bantu itu bebas. Mau berapa banyak, mau berapapun, terserah. Misal, seperti ini. Misal, X sama dengan 0. Nah, atau X sama dengan 1. Bebas, terserah, ya. Terserah adik-adik mau berapa banyak titik bantunya, ya. Kemudian yang keempat, yaitu kita sketsa. Ya, sketsa. Mulailah kita gabungkan semua informasi dari 1, 2, dan 3 kita gabungi sehingga terbentuk sketsanya. Nah, sebagai contoh misal gini, ya. Kita punya fungsi 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita udah tahu nih, ini pasti fungsi linier, ya kan? Kenapa? Karena bentuknya menyerupai bentuk umum fungsi linier. Sehingga kita udah tahu nanti grafiknya tuh pasti garis lurus gitu. Makanya tadi kita butuh kenalan. Nah, jadi untuk menggambarnya gimana? Berikan X sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0, berarti kan ini habis 3-nya. Berarti tinggal Y sama dengan 6 bagi 2. 3. Berarti koordinatnya 0,3. Nah, kemudian Y sama dengan 0. Gantian. Gini ya cara gambar grafiknya. Maka nilai X-nya adalah, kalau Y-nya 0, ini 2-nya lenyap. 6 bagi 3, 2. Berarti 2,0 ya. Nah, sehingga kalau digambar grafiknya gimana? Nah, 0,3 berarti di sini ya, 2,0 di sini. Kira-kira ya. Jadi ini grafiknya gitu ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, kalau misalkan fungsinya nggak linier ya. Misalkan fungsinya fungsi kuadrat. Misal nih ya, fungsinya adalah
Y sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 10. Nah, gimana cara gambarnya? Kenalin dulu. Oh, ini A-nya ini 1. Ini pasti gambarnya nanti ke atas seperti ini. Nah, langkah pertamanya cari tipotnya dulu. Cari tipotnya, titik potong. Titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu X maka Y-nya harus 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti ini X kuadrat tambah 7 ya. 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, berarti ini difaktor mencari ini X-nya. Difaktor nih X. Dikali hasilnya 10 ditambah hasilnya 7 berarti 5 ya sama 2. Ya kan? 5 sama 2. Plus 5 plus 2. Berarti X-nya min 5 atau X-nya satu lagi min 2. Nah, ini udah dapat tipot. Baru titik bantu. Ya, titik bantu. Ya, atau tiban di sini. Ya bebas titik bantunya berapa. Misal X-nya berapa? Mau ambil X-nya 1. Nah, berarti nilai Y-nya berapa nih? Nilai Y-nya kalau X-nya 1. Berarti nilai Y-nya adalah 1 kuadrat. Ya kan? Tambah 7 kali 1. Nah, tambah 10. Berarti hasilnya 18. Nah, kalau sketsanya kira-kira seperti ini ya. Ini mepet-mepet dikit. Nah, ini sketsanya nih. Nah, ini sketsanya ya. Tadi kan tipotnya berapa? Min 5 ya. Ini min 5 sama min 2. Nah, kita tahu nih grafiknya pasti ke atas. Nah, pasti ke atas. Kemudian ada titik yang berikutnya tadi apa? X-nya 1. Berarti ini koordinatnya adalah 1,18 ya. Nah, ini 1. Ini 18 di sini kira-kira nih. Ini 18. Nah, 1,18. Nah, ya udah nih tinggal belokin aja. Udah. Jadi ya, belokin aja. Nah, itu dia ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, itulah tips and trick untuk memahami bagaimana menggambar grafik atau kurva dari volume yang mau dihitung integral yang menghitung luas atau volume ya dari suatu kondisi ya fungsi. Nah, jadi untuk lebih lancarnya adik-adik coba aja latihan sendiri di rumah supaya lebih lancar lagi ya. Oke, kita lanjut aja ke soal-soal STIS-nya. Sekarang kita coba selesaikan soal STIS tahun 2008 ya, di nomor 1 ini. Nah, daerah S terletak di kuadran 1 yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan setengah X kuadrat dan parabola Y sama dengan 2X kuadrat serta garis Y sama dengan 5. Volume benda putar yang terjadi bila S diputar terhadap sumbu Y adalah, nah di sini kalau kita tulis informasi dari soal ini adalah pertama Y sama dengan setengah X kuadrat ya. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat. Kemudian Y sama dengan 5. Kemudian di sini diputar ya, diputar dia terhadap sumbu ya, sumbu kita singkat SB, sumbu Y ya. Nah, kemudian di sini juga ada kata kuadran 1. Kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1. Oke. Nah, kalau kita gambar grafiknya ya atau kurvanya, kita kan udah membahas bagaimana cara menggambar kurva. Jadi ini langsung aja gambarkan sketsa kurvanya. Kira-kira nih seperti ini nantinya ya. Ini dia. Nah, ini adalah sketsa kurva dari ketiganya ya. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini. Nah, dimana yang ini adalah Y sama dengan setengah X kuadrat. Kemudian yang ini adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, kemudian ini adalah Y sama dengan 5 ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, karena dia kuadran 1, berarti daerah yang dimaksud itu adalah ini. Ini dia, daerah yang diarsir ini. Oke. Nah, kemudian di sini diputar mengelilingi sumbu Y. Ya, ingat lagi rumusnya. Nah, sehingga kita ini bisa tulis seperti ini. Volumenya ya V ya, ingat rumusnya tadi integral. Nah, di sini batas bawahnya berarti 0 nih dia. Nah, kemudian batas atasnya berarti 5 ya, karena daerah yang diarsir dimulai dari 5 sampai 0 atau 0 sampai 5. Berarti 5 0 kita tulis. Nah, kemudian ingat kalau diputar terhadap sumbu Y, maka persamaan ini wajib diubah dulu nih. Ya, wajib diubah dulu. Ya, diubah ke dalam bentuk X. Berarti X sama dengan di sini berarti akar 2Y. Yang ini kalau diubah menjadi X sama dengan ya menjadi akar
Y per 2. Nah, kalau adik-adik masih bingung bagaimana cara mengubahnya, ini Kak tuliskan ya cara mengubahnya. Jadi gini, untuk yang pertama nih, Y sama dengan setengah X kuadrat. Nah, ini duanya kita kali ke sini, berarti 2Y sama dengan X kuadrat. Nah, pangkat 2 kalau dipindahkan kan menjadi akar. Akar 2Y sama dengan X gitu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi, oke, kita batasin dulu. Nah, yang satunya lagi adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, berarti Y per 2 sama dengan X kuadrat. Nah, berarti kalau pangkat 2-nya pindah menjadi Y per 2 sama dengan X ya. Nah, itu dia perubahannya. Nah, sehingga kita susun persamaannya menjadi seperti ini. Nah, coba amatin dulu nih. Posisi yang paling tinggi duluan nih siapa ya? Atau yang paling tinggi kalau ditinjau dari sumbu X, sumbu Y, sorry ya, dari sumbu Y. Nah, posisi tertinggi kalau ditinjau dari sumbu Y adalah kurva ini ya, kurva ini. Nah, yaitu kurva Y sama dengan setengah X kuadrat. Nah, maksud paling tinggi itu maksudnya gini. Misalnya ini ada satu garis, ini ada kurva, ini ada kurva. Nah, tentu ini yang paling tinggi ya, ketimbang yang ini. Nah, jadi di sini kurva yang paling tinggi nih yang kita tebalkan ya. Kalau ditinjau dari sumbu Y. Berarti kurva yang pertama itu adalah akar 2Y ya, pangkat 2 ya, kemudian dikurang, ingat ya, rumusnya dipangkati 2, kurang yang satu lagi akar setengah Y pangkat 2 DY. Nah, di sini kita coba pangkatin dulu ya, kita coba pangkatin menjadi ini apa? Jadi 2Y ya. Ini jadi 2Y kurang ini menjadi setengah Y. Ingat ya, kalau akar dipangkatin 2 hilang akarnya. Nah, berarti di sini V integral 50. Nah, 2Y dikurang setengah Y berarti 3 per 2Y ya, DY ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita integralkan nih. Integral dari 3 per 2Y DY itu sama aja kayak menuliskan 3 per 4Y kuadrat ya. Atau hasil dari integral ini adalah 3 per 4Y kuadrat. Coba ingat-ingat lagi rumus integral ya. Kalau coba kakak tulis ini, kalau bagi yang lupa. Seperti ini ya. Nah, jadi kan 3 per 2Y ya. Berarti 3 per 2 ya per pangkatnya tambah 1. Jadi pangkat 2 ya. Y pangkat 2. Nah, 3 per 2 dibagi 2. Itu hasilnya nanti 3 per 4 ya. 3 per 4 Y pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti ini V ya. Oh ya. Batas atasnya 50. Nah, kita masukkan dia ya. Kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan berarti kan ini 3 per 4 kali 5 pangkat 2 kurang 3 per 4 kali 0 pangkat 2. Nah, V-nya biarnya di luar. Berarti ini 5 pangkat 2, 25 kali 3 ya, 7, 5 per 4. Nah, kurang 0. Nah, berarti di sini ya kurang 0-nya nggak ngaruh, berarti 75 per 4 V, satuan volume ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Bisa ya dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 2, yaitu solstice tahun 2009 ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Nah, di sini disebutkan kurvanya Y sama dengan 2X kuadrat tambah 1. Kita tulis ya. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 1. Kemudian ada garis X sama dengan 1. Kemudian ada kata sumbu, kita singkat SB, sumbu X. Kemudian ada sumbu Y. Diputar 360 mengelilingi sumbu X ya. Nah, jadi putarannya terhadap sumbu X. Putaran sumbu X ya. Nah, jadi yang ditanya di sini berapa volumenya. Nah, sekarang kita gambar dulu nih sketsa kurvanya. Kira-kira seperti ini ya. Oke, ini kurvanya. Karena kita udah belajar tadi bagaimana mensketsa kurva, jadi ini Kak langsung buat aja ya kurvanya. Nah, ini kurvanya. Ini dia ya. Ini adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah 1. Yang ini adalah X sama dengan 1 ya. Ini 1. Oke. Jadi daerah yang dimaksud dari soal ini adalah ya ini dia ya. Berdasarkan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah ini. Jadi ada 4 syarat, berarti daerah yang terpenjarakan oleh keempat syarat itu adalah yang diarsir ya. Nah,
Kemudian dia diputar terhadap sumbu X di sini. Berarti volumenya adalah, kita tulis ya, volumenya V integral ya. Nah, berarti karena diputar terhadap sumbu X, batas atasnya, ingat ya, batas atasnya itu dilihat dari sumbu X ya, karena dia diputar terhadap sumbu X. Nah, tadi pada soal pertama, karena dia diputar terhadap sumbu Y, berarti batas atasnya dilihat pada sumbu Y. Atas bawahnya dilihat sumbu Y. Nah, jadi batas atas ya, atas atau bawah, kalau diputar ya, putar sumbu X itu dilihat di sumbu X ya. Nah, kalau dia diputar sumbu Y itu dilihat di sumbu Y juga ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita coba nih. Berarti di sini kan batas atasnya 1 ya. Ini dia 1 dan batas bawahnya 0 ya. 0. Nah, kurvanya yang mana? Kurvanya berarti cuma 1 nih tunggal, yaitu 2x kuadrat tambah 1 ya. 2x kuadrat tambah 1. Nah, oke ya, ingat lagi rumusnya ya. Rumus dari volume ya. Kalau Kak tuliskan lagi, V ya, integral atas bawah Y kuadrat ya, dy. Ini rumusnya ya, mana tahu lupa. Nah, jadi di sini ada kuadratnya, dx ya, bukan dy, dx. Nah, berarti V ini kalau kita pangkatin dulu, berarti ini 2x pangkat 2 dipangkati 2, 4x pangkat 4 ya. 2x kuadrat kali 1 kali 2 berarti 4x pangkat 2. 1 dipangkatkan 2 itu 1. Nah, jadi kalau adik-adik bingung, caranya seperti ini ya. Kiri kuadrat semua dikali ya. Kemudian kanan dikuadratin ya. Kanan kuadrat. Nah, jadi 2x pangkat 2 dipangkati 2 jadi 4x kuadrat. 4x pangkat 4. 2x pangkat 2 dikali 1 kali 2. 4x kuadrat. 1 dipangkati 2. 1 ya, dx. Nah, ini kita integralin nih. Kita integralin menjadi, nah ini integralnya ya, berarti 4/5 x pangkat 5 tambah, ini berarti 4/3 ya. Per 3 x pangkat 3 tambah x ya, batas atasnya 1, 0 nih batas bawahnya. Nah, berarti tinggal kita masukkan nih nilainya. Ya, karena batas bawahnya 0, berarti ketika dimasukkan 0, ini habis ya, jadi 0 ya. Nah, berarti cukup masukin 1 aja ya, karena batas bawahnya 0. Kalau batas bawahnya nggak 0 ya harus dihitung gitu ya. Nah, di sini berarti yang tersisa adalah 4/5. Nah, kalau dimasukin 1 x-nya, berarti kan nggak ngaruh ya. Berarti sama aja kayak nuliskan 4/5. Nuliskan 4/3 juga sama nuliskan x-nya ini ganti 1 nih. Ini ganti 1. Berarti jadi 1. Nah, untuk yang 0 nggak ngaruh ya. Kenapa? Karena kalau x-nya diganti 0 kan jadi 0 semua kan. Jadi nggak ngaruh. Sehingga hasilnya adalah V. Ini kalau kita cari dengan KPK atau kali silang, berarti ini KPK-nya adalah 15 ya. 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Tambah 15 bagi 3, 5. 5 kali 4, 20. Tambah 15 bagi 1. 1 kali 1, 15 ya. Nah, berarti nilainya adalah 20 tambah 15, 37 ya kan. 35 tambah 12 ya. 35 tambah 12, 47 ya. Per 15 V ya, satuan volume. Oke, bisa dipahami bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya, 47 per 15 V. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 3, yaitu soal STIS tahun 2011. Nah, di sini ada kurvanya, yaitu kalau kita tulis Y sama dengan X pangkat 3, kemudian ada garis X sama dengan 1, kemudian ada sumbu X, kemudian diputar ya, putar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau diputar mengelilingi sumbu Y ya, berarti Y-nya ini atau persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ini harus kita ubah dulu nih ke dalam bentuk X pangkat 3 sama dengan Y, X sama dengan akar Y pangkat 3. Ingat ya. Kenapa dia harus diubah? Karena persamaan volume yang diputar terhadap sumbu Y itu dia dalam bentuk X ya. Dalam bentuk X dia persamaannya. Oke. Nah, sekarang kita buat sketsanya untuk persoalan ini. Nah, ini adalah fungsi pangkat 3 ya. Grafiknya tuh kira-kira seperti ini nih. Ya, kira-kira seperti ini nih. Nah, ya ini adalah Y
sama dengan X pangkat 3. Kemudian ada garis X sama dengan 1 ya, ini dia. Nah, berarti daerah yang dibatasi oleh ketiga persamaan ini, yaitu ini, dan ini adalah nih ya, ini dia. Oke. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu Y, berarti batas atas, ya, batas atasnya itu dilihat di sumbu Y. Batas bawahnya juga sama ya. Batas bawahnya juga gitu, dilihat di sumbu Y. Nah, jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Karena di sini belum tahu ya perpotongan ya, titik potongnya. Kita cari dulu tipotnya. Karena batas atasnya ini adalah tipotnya, titik potong ya. Jadi tipotnya itu kalau kita cari, nah di sini kan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian ada X sama dengan 1. Berarti kita tinggal substitusi Y sama dengan 1 pangkat 3. Y sama dengan 1. Nah, berarti ini 1 nih ya. Ini 1 juga. Nah, sehingga kalau kita susun rumus volumenya, volume V integral batas atasnya 1, batas bawahnya 0 ya. 0. Nah, kemudian ya, setelah itu kita tuliskan persamaannya yang dalam bentuk X. Berarti di sini akar Y pangkat 3 ya. Pangkat 2 ya. Sorry, ini persamaannya terbalik ya. Terbalik. Nah, harusnya yang duluan itu adalah persamaan yang tinggi. Jadi gini nih ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini ya, seperti ini grafik. Nah, siapa yang di atas? Ini atas ya. Ini bawah. Nah, yang di atasnya dulu. Nah, kalau soal kita ditinjau dari sumbu Y, berarti yang di atas adalah ini. Nih ya, yang ditebalkan ini. Yaitu X sama dengan 1. Berarti persamaannya menjadi 1 kuadrat dikurang akar Y pangkat 3 pangkat 2 ya, dy. Oke. Nah, jadi V ya integral 1 0 ini berarti 1. Nah, ini berarti menjadi Y pangkat 2 per 3 ya, dy. Nah, sehingga ini menjadi V, kalau kita integralkan ini menjadi Y kurang, nah, Y pangkat 2 per 3 diintegralkan itu hasilnya adalah 3 per 5 ya. 3 per 5 Y pangkat 5 per 3 ya. Nah, kemudian batas atasnya 1, 0. Nah, kalau kita masukkan 1 ya, kita masukkan 1, ini menjadi 1 kurang 3 per 5. Kenapa? Karena pangkat kalau bilangan 1 dipangkatin berapapun tetap bilangan itu lagi ya kan? Tetap 1 lagi dia. Nah, kemudian ini 0 dimasukin ke Y dimanapun dia akan jadi 0. Berarti 0-nya nggak ngaruh nih. Sehingga tinggal V ya. Ini dikurangi 1 kurang 3 per 5. Berarti 2 per 5. Sehingga volumenya 2 per 5 V satuan volume ya. Oke, bisa. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 4 yaitu solstis 2011. Nah, di sini ada kata kuadran 1 ya, kuadran 1. Nah, kemudian dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y sama dengan 4X kuadrat, kemudian garis Y sama dengan 4 dan diputar terhadap sumbu Y ya. Jadi putarnya terhadap sumbu Y. Nah, oke, kita gambar dulu sketsanya. Nah, kalau ini sketsanya kira-kira seperti ini ya. Oke, ini dia kurvanya. Nah, jadi ini mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Jadi kalau adik-adik rajin mengerjakan soal-soal sebelumnya dari solstis, kemungkinan besar juga akan keluar pada soal tahun 2020 nih ya. Jadi saran kakak sih, coba kerjain soal-solstisnya pada tahun-tahun sebelumnya agar mana tahu ya soal-soal di tahun ini muncul soal yang sama gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. X ini Y. Nah, jadi kurva yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kurva yang satunya lagi ini adalah Y sama dengan 4X kuadrat. Kemudian ada garis Y sama dengan 4. Ini dia, Y sama dengan 4. Nah, ya Y sama dengan 4. Berarti daerahnya nih ya. Nah, ini kan sama persis ya dengan soal yang tadi ya. Sama persis, cuma beda angka aja. Nah, berarti kita ubah dulu kurva yang ininya, persamaan kurvanya nih.
Kenapa? Karena dia diputar terhadap sumbu Y. Berarti ini menjadi X sama dengan akar Y ya. Kemudian yang ini menjadi X sama dengan akar Y per 4 ya. Nah, lalu kita tentukan ya batas atasnya. Batas atasnya jelas nih 4, batas bawahnya 0 ya. Kemudian siapa sih yang di atas? Yang di atas ini yang ini ya, karena dia lebih tinggi ya kalau ditinjau dari sumbu Y ya, yang di atas posisinya. Nah, berarti rumus volumenya V integral 40 ya. Berarti yang duluan itu yang ini ya, akar Y ya, akar Y pangkat 2 dikurang akar Y per 4 pangkat 2 ya, dy. Nah, berarti volumenya V 40 ini dikuadratin jadi Y, ini dikuadratin menjadi Y per 4 ya. Nah, Y per 4 dy. Nah, berarti V ya 40 ini kalau kita kurangin, ini kan 1 kurang 1/4 berarti 3/4 ya, 3/4 ya. Oke, sehingga kalau kita integralkan ini menjadi apa? Integralnya adalah 3/8 Y pangkat 2 ya, 40 itu integralnya ya. Jangan lupa ya cara mengintegralkan fungsi aljabar ya. Berarti V nya ini tinggal kita substitusi. Nah, karena ini 0 lagi artinya nggak ngaruh ya, nggak ngaruh di sini. Nah, berarti tinggal masukin aja nih 3/8 batas atasnya yaitu 4 pangkat 2. Berarti volumenya nah 3/8 4 pangkat 2 16. Ini coret. Tinggal 2. Sehingga kalau kita kali 2 kali 3 6 V ya, 6 V satuan volume. Oke, jadi jawabannya di sini C ya, 6 V. Bisa ya dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal nomor 5 atau soal yang terakhir pada video kali ini ya. Ini soal TIS tahun 2011 nih. Nah, kita baca dulu ya. Volume benda putar yang terbentuk dari daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Nah, Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Kemudian ada sumbu X ya. Kemudian putarannya sumbu X juga ya, sumbu X. Nah, jadi kalau kita sketsa grafiknya ya, ini grafiknya kira-kira seperti ini nih. Nah, ini dia grafiknya. Ini X, ini Y. Nah, daerah yang dibatasi oleh kedua syarat ini ya, kedua syarat ini adalah ini. Ini dia. Ini daerahnya ya, ini daerah yang dibatasinya. Nah, kalau grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada cara cepatnya. Ini cara cepat ngitung volumenya. Akhirnya ada ya cara cepatnya. Tapi ingat ya, cara cepat tuh terbatas pengerjaannya, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini dia cara cepatnya untuk kondisi seperti ini. Yaitu volume sama dengan V ya, nilai mutlak D kuadrat akar D per 30A pangkat 3. Nah, ini cara cepatnya nih ya. Oke. Nah, apa itu D? D itu adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Itu diskriminan ya pada sebuah fungsi kuadrat ya. Ini dia nilai D. Oke. Nah, jadi untuk mengerjakannya kita bisa gunakan rumus cepatnya di sini ya. Karena kondisinya seperti ini. Berarti ini jawabannya adalah ya, kita tentukan dulu titik potongnya di sini. Kalau misalkan mau mencari pakai metode biasa ya. Nah, di sini kalau pakai metode cepatnya, Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Ini kan sama aja kayak kita tuliskan min X kuadrat tambah 1. Berarti nilai A-nya adalah min 1. A itu adalah angka di sebelah X kuadrat ya. Kemudian B itu yang X aja. Di sini kan nggak ada yang X ya. Berarti 0. C itu yang nggak ada X-nya, yaitu 1. Nah, kita hitung D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, D sama dengan B-nya apa? 0 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya min 1, C-nya 1. Nah, berarti nilai D-nya adalah negatif 4 kali 1, min 1 kali 1. Berarti positif 4. Nah, sehingga volume dari soal ini adalah V, ya. Berarti 4 kuadrat akar 4 per 30 kali A-nya. A-nya berapa? Min 1 pangkat 3 mutlak. Jadi V, ya. Berarti ini 16 ya kali 2. Nah, per min 30. Sehingga volumenya adalah
16 kali 2, 32 ya. 32 per min 30. Nah, karena dia dimutlakkan berarti nih 32 per 30 V. Nah, kalau kita sederhanakan, bagi 2, 16 per 15 V. Nah, selesai ya. Berarti jawabannya itu adalah C, 16 per 15 V. Nah, kalau dengan cara biasa ya, pakai cara biasa, maka nih langkah-langkahnya akan panjang ya. Yang pertama, kita cari dulu titik potong ya. Cari tipot dulu nih nanti. Nah, kemudian tuliskan kepersamaan volume integralnya gitu ya. Nah, kalau mencari tipotnya ini kayak gini ya, kalau kita coba ya. Y sama dengan 1 kurang X kuadrat ya. Berarti di sini apa? Titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. 0 sama dengan 1 kurang X kuadrat. Berarti kalau ini dipindah menjadi X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan akar 1. Berarti ini ada positif 1 dan min 1 tipotnya. Nah, tinggal hitung volumenya. Volume integral 1 min 1. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu X, tetap ya berarti menjadi seperti ini. 1 kurang X kuadrat pangkat 2 dx. Nah, ini dikuadratin lagi nanti nih ya, dikuadratin lagi nih. Dikuadratin lagi nanti. Nah, kalau dilanjut nih menjadi seperti ini. Ya, integral 1 min 1 berarti 1 kurang 2x kuadrat ditambah x pangkat 4 ya. Nah, dx. Nah, ini kalau dilanjutin lagi nanti dapatnya juga seperti ini ya. Itu kalau cara biasanya. Oke ya. Jadi ini boleh adik-adik coba sekalian ya sebagai ajang latihan untuk melanjutkan cara biasanya ya. Untuk cara cepatnya seperti ini ya, tidak melibatkan rumus integral untuk cara cepatnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, juga boleh komen di kolom komentarnya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik ingin tanyakan ya. Kemudian nantikan video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa lagi di channel KPMat pada soal-soal STIS yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.